Shalom saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, para pecinta firman Tuhan yang terus rindu haus belajar firman Tuhan setiap hari. Tiada hari tanpa belajar firman Tuhan, sebab oleh karena firman kita hidup dari hari ke sehari. Mari kita belajar dari Matius pasal yang ke-9 ayat 9, lanjutan dari Matius pasal 9 yang kemarin sudah saya bahas. Dan demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, situasi atau latar belakangnya adalah Yesus sudah menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan kemudian Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengajar banyak orang menurut Injil Markus, tetapi Matius tidak menuliskannya. Matius lebih memilih bahwa Yesus langsung melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Jadi perikop ini seperti kesaksian Matius tentang dirinya pada waktu Yesus melihatnya pertama kali. Itu sebabnya tidak banyak penjelasan di dalam Injil Matius tentang siapa dia. Yang jelas Alkitab berkata, iya, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Nah, siapa Matius? Di dalam Injil Matius pasal 9 tidak banyak dijelaskan apa-apa ya, karena Matius sedang menceritakan dirinya sendiri. Sudah tahulah kalian siapa saya. Tetapi kalau kita membaca Injil Markus pasal 2 khususnya, maka di situ dicatat bahwa Matius punya nama lain yaitu Lewi. Dan dia adalah anak Alfeus. Kalau begitu, kemungkinan besar Matius adalah saudaranya Yakobus. Kenapa? Karena Matius pasal 10 ayat 3 menyebutkan murid-murid Yesus yang antara lain disebutkan ada nama Yakobus, anak Alfeus. Nah, kita belajar kalau kita mengingat-ingat murid Tuhan Yesus. Apakah Anda hafal 12 murid Yesus? Kalau belum, setelah mendengarkan atau setelah menyaksikan program atau tayangan ini, ada baiknya Bapak Ibu menghafalkannya. Masa orang Kristen nggak hafal murid Yesus 12 itu siapa saja? Kebangetan ya. Ya, jadi hafalkan murid Yesus. Nah, kita menjumpai di situ ada nama Yakobus. Ada dua Yakobus. Yang satu adalah Yakobus saudara Yohanes anak Zebedeus. Yang satu adalah Yakobus anak Alfeus. Kalau begitu, Matius kemungkinan besar adalah saudaranya Yakobus. Karena mereka berdua adalah anak Alfeus. Jadi ada Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Ada Matius dan Yakobus anak Alfeus. Nah, Injil Lukas secara terperinci menjelaskan bahwa Yesus adalah pemungut cukai. Cukai adalah istilah lain untuk pajak. Nah, kembali ke ayatnya, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Menarik sekali kata melihat dipakai di sini. Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Kira-kira kalau Anda dan saya melihat seseorang, taruhlah Matius begitulah. Kira-kira apa yang ada di benak kita? Apalagi kalau orang ini kita tahu dia adalah pemungut cukai. Nah, pemungut cukai pada masa itu adalah orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Mereka disebut sebagai pengkhianat karena tugasnya atau pekerjaannya adalah mengumpulkan pajak dan kemudian disetorkan kepada pemerintah Romawi. Dan kita tahu bahwa Israel pada masa itu ada di bawah penindasan Romawi, sejarah mencatatnya. Dan karenanya pemerintah Romawi ingin memungut pajak. Dan untuk memungut pajak, maka pemerintah Romawi memberikan atau mengadakan lelang kepada siapa saja yang tertarik. Dan salah satunya adalah Matius.
Jadi sistem yang diberlakukan pada waktu itu adalah sistem setoran. Sehingga Matius atau pemungut cukai siapapun namanya, kita menjumpai di Alkitab ada Matius, ada Sakius. Mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh masyarakat pada waktu itu karena mereka boleh menarik berapa saja pajak menurut apa yang mereka mau, dan mereka di backup oleh pemerintah Romawi. Biasanya pemungut pajak disertai oleh tentara Romawi. Sehingga rakyat Israel pada waktu itu tidak berani berkutik. Mau tidak mau harus mengikuti apa maunya. Itu sebabnya menjadi alasan kuat sehingga para pemungut pajak dianggap sebagai sampah masyarakat oleh masyarakat pada waktu itu, karena boleh dipersamakan. Matius, Sakius itu boleh dipersamakan. Kalau hari ini mungkin, maaf saya pinjam istilah, dia adalah tukang palak di terminal-terminal atau tukang palak di tempat-tempat parkir. Ya, tugasnya adalah memalak orang sebisa mungkin, menarik lebih atau memungut atau memberatkan baik pengemudi angkot maupun tukang-tukang parkir, dipalak begitu rupa. Nah, inilah situasi yang terjadi pada waktu itu. Nah, kira-kira bagaimana sikap kita kalau melihat Matius? Kita mungkin berkata, sampah masyarakat ini. Pengkhianat, orang berdosa, tidak pantas dikasihani, penjahat, bahasa Inggrisnya forget it, lupakan saja. Atau mungkin bukan Matius. Mungkin bukan pemungut pajak seperti Matius, tetapi orang-orang yang mungkin tidak atau kurang di dalam pandangan masyarakat, kurang bernilai. Atau mungkin manfaatnya sedikit untuk kita. Nggak punya YouTube, ya, nggak nambah-nambah subscriber, nggak punya Instagram, percuma juga di follow, nggak nambah-nambah follower juga. Atau mungkin dari segi ekonomi tidak memungkinkan. Ya, orang yang tidak berguna kira-kira. Nah, tetapi kita melihat di sini justru Yesus pada waktu dia melihat Matius duduk di rumah cukai, Yesus berkata, ikutlah aku. Nggak salah ini Yesus. Kalau kita mengamati di sini, di pasal-pasal sebelumnya kita belajar pada waktu ahli Taurat berkata, Tuhan, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus malah berkata, serigala ada liangnya, burung di udara ada sarangnya, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan kemudian ada orang lain berkata, Tuhan, aku mau mengikut engkau, tapi izinkan aku menguburkan bapakku lebih dulu. Yesus juga tidak berkenan. Tetapi sekarang ini Matius justru pada waktu Yesus melihatnya, Yesus berkata, ikutlah aku. Sangat-sangat bertentangan dengan cara kita dan manusia pada umumnya melihat seseorang, yang melihat atau menghargai seseorang lain dari sudut ekonominya, dari pangkat sosialnya, dari status dan jabatannya, atau dari hal-hal yang lain. Nah, kenapa begitu? Kok bisa begitu? Nah, nanti di ayat selanjutnya yang kita akan bahas besok bila Tuhan mengizinkan, kita diberitahu bahwa Yesus berkata kepada orang-orang yang mempertanyakan. Setelah itu kita melihat besok Yesus makan di rumah bersama-sama dengan para pemungut cukai. Lalu Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oh, ini alasannya mengapa Yesus memanggil Matius. Matius yang menurut masyarakat, yang dipandang masyarakat sebagai pengkhianat, orang yang tidak berguna, karena dia adalah orang yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Tapi Yesus justru memanggil, bahkan esok
pagi kita akan belajar Yesus duduk makan bersama dengan para pemungut cukai. Kenapa? Nah, ayat ini sering disalahgunakan orang untuk tinggal dalam dosa. Tuh lihat, Alkitab berkata, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Ya, jangan disalahgunakan dong. Ini ayat maksudnya pada waktu itu Yesus datang memanggil Matius, tujuannya adalah supaya orang-orang berdosa pemungut cukai seperti Matius tadi disembuhkan dan dipulihkan sehingga mereka berguna bagi Tuhan, bagi kerajaannya dan bagi sesama. Sebagai perbandingan kalau Anda membaca tentang Sakius. Yesus berkata, Sakius turunlah. Waktu itu Sakius naik pohon. Karena Sakius orang yang pendek. Dia ingin melihat Yesus, dia harus naik pohon. Yesus melihat Sakius dan berkata, Sakius turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Dan kita melihat setelah Sakius bertemu dengan Yesus, Sakius mengalami pertobatan yang luar biasa. Jadi ayat yang berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, harusnya dipahami sebagai Yesus memanggil Anda dan saya. Yesus memanggil Matius dan Sakius. Sehingga pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus, ada satu personal encounter, ada satu perjumpaan pribadi yang mengubahkan kita. Sehingga Sakius berkata, Yesus, setengah dari hartaku akan kubagi-bagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya ralat sedikit. Tadi saya berkata akan. Sebetulnya tidak ada kata akan di situ. Jadi Sakius menyatakan perubahan hidupnya. Bahkan Yesus menjadi saksinya. Setengah dari hartanya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Coba Sakius tidak bertemu Yesus. Tidak ada transformasi dalam hidupnya. Coba Matius tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, tidak dipanggil oleh Yesus. Mungkin selama hidup Matius akan jadi pemungut cukai, menjadi pengkhianat bagi orang-orang Yahudi. Tetapi kita melihat bahwa tidak kebetulan Tuhan memanggil Matius walaupun latar belakangnya hitam dan gelap. Di kemudian hari kita melihat bahwa Matius dipakai Tuhan untuk menulis kitab Injil yang di dalamnya memuat dan mencatat kedatangan orang-orang Majus dari timur. Lukas tidak mencatat, Markus tidak mencatat, tapi Matius mencatat. Kenapa Matius mencatat? Latar belakangnya adalah pemungut cukai. Dia mengamati situasi, dia melihat persembahan apa, dia mencatat apa saja dari kisah yang sangat menarik bagi dia untuk dituliskan kembali. Sehingga pada waktu Matius menuliskan Injilnya, Matius tertarik untuk menulis bahwa orang-orang Majus datang menemui Yesus. Loh kok bisa? Kan pada waktu itu Yesus masih kanak-kanak. Kan Matius belum di situ. Nah, nanti kapan akan kita pelajari bagaimana Matius bisa menuliskan hal itu. Sekali lagi, bukan Injil dipalsukan, tetapi kita belajar bagaimana sejarah penulisan Alkitab sehingga kita memahami mengapa Matius bisa menuliskan hal itu. Dan latar belakang Matius sebagai pemungut cukai sangat mempengaruhi tulisan-tulisan dari Matius. Dalam hal ini adalah Injil Matius. Dan ada 2-3 pelajaran yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Yang pertama, mari kita belajar melihat manusia sebagaimana Yesus melihatnya. Semua orang berharga di mata Tuhan. Dan dia adalah Allah yang tidak memandang rupa. Jikalau Anda dan saya sudah diselamatkan oleh karya penebusan Kristus, maka sudah selayaknya kita pun juga memandang atau melihat orang
dari cara Yesus memandangnya. Jangan kita dekat dengan orang karena orang itu ada manfaatnya. Jangan kita dekat dengan orang karena kita melihat orang itu punya sesuatu yang kita bisa manfaatkan untuk naik pangkat, untuk dapat promosi, untuk dapat jabatan. Setelah selesai habis manis, sepah dibuang. Mari kita melihat seseorang atau kita melihat orang lain sebagai manusia seutuhnya yang dicinta oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan, tidak sepantasnya kita ini pilih kasih. Jangan melayani seseorang dengan pelayanan yang lebih karena dia punya sesuatu. Sementara kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa, pelayanan kita apa adanya. Kalau orang punya sesuatu, dikunjungi, dibesuki tiap hari. Nggak datang ke gereja langsung ditelepon. Tapi kalau orang yang tidak berada, mau nggak datang ke gereja pun kita nggak peduli. Jangan sampai hal itu terjadi. Mari melihat orang seperti Yesus memandangnya. Ada lagu yang bagus, Kau Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Dan biarlah hati seperti itu ada di dalam hidup kita, sehingga kita pun melihat seseorang dengan hati yang penuh belas kasihan. Setiap orang membutuhkan Injil, setiap orang membutuhkan Yesus, karena setiap orang adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Juga pelajaran yang kita bisa ambil adalah mari mensyukuri panggilan dan pilihan Tuhan atas kita. Percaya dan mengikut Yesus adalah anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Dipanggil untuk percaya dan mengikut Yesus adalah anugerah. Tidak semua orang mau. Mengikut Yesus adalah satu privilege, suatu hak istimewa, suatu kehormatan. Walaupun kadang tidak mudah jalannya. Tidak semua orang mau mengikut Yesus. Ada yang justru malah mengolok-olok. Ada yang justru mencemooh. Jadi kalau Anda dan saya bisa mengikut Yesus sampai hari ini, semata-mata hanyalah karena anugerah. Dan kita patut bangga dan bersyukur karena ini adalah hak istimewa, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita hidup sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Bukan setelah dipanggil dan dipilih terus semau-maunya. Bukan setelah dipanggil dan dipilih terus hidup seenaknya, sebebas-bebasnya. Mari hidup menghargai panggilan dan pilihan itu dengan hidup seperti Kristus, dengan hidup menjadi muridnya, dengan hidup mengikut Dia sepanjang hidup kita, sepanjang umur hidup kita, menghargai pilihan yang mulia itu, tidak mensia-siakan panggilan dan pilihannya, dengan hidup bagi Tuhan dan kerajaannya, berbagi hidup kepada sesama. Dan itulah cara hidup yang benar sebagai orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Jangan menunda sampai esok hari. Hari ini, sementara Anda bekerja, sementara Anda berangkat bekerja, naik angkot, naik ojek, sementara Anda membuka toko, dagangan, Anda membuka bisnis, Anda pergi ke kantor. Mari hargai panggilan dan pilihan itu dan hiduplah sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, sehingga hidup kita sepadan dengan panggilan dan pilihan itu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini menolong kami, Tuhan, untuk bisa bersikap benar kepada sesama kami, tidak melihat seseorang hanya karena orang itu bermanfaat untuk kami,
lalu kami memanfaatkannya, tapi ajar kami melihat seperti Yesus melihat. Setiap orang membutuhkan Yesus, setiap orang membutuhkan penebusan dari dosa dan pelanggaran mereka. Dan Tuhan ajari kami hidup sebagai orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih. Sehingga hidup kami, tindakan kami, sikap, tingkah, laku, tutur kata kami sepadan dengan panggilan dan pilihan-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa kekal selamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa esok hari jika Tuhan mengizinkan kita akan belajar ayat-ayat selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.